Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom umat Tuhan yang terkasih, semoga kita berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Renungan kita hari ini Sabtu 25 Maret 2023 dengan judul Kebutuhan Hidup Terjamin. Ayatnya di dalam Yesaya 33 ayat 16. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Tiap hari engkau harus berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Janganlah cemas jika keperluan esok tidak cukup. Engkau memperoleh jaminan janjinya. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Allah yang memelihara Elia tidak akan melewatkan seorang pun anaknya yang mengorbankan dirinya. Ia yang menghitung rambut di kepala mereka akan memelihara mereka, dan pada waktu bala kelaparan mereka akan dilenyapkan. Sementara orang-orang jahat mati karena kelaparan dan bala, malaikat-malaikat akan melindungi orang-orang benar dan mencukupi kebutuhan mereka. Diberikan janji kepada orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak meninggalkan mereka. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kerumunan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, renungan kita pada saat ini memberikan satu poin-poin yang sangat penting, bahwa kita harus merasa terjamin ada hidup di dalam Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang selalu peduli kepada anak-anaknya, Allah yang memperhatikan dalam semua kesulitan dan kesusahan kita. Namun terkadang kita tidak bersabar terhadap kuasa dan kehadiran pertolongan Tuhan, sehingga terkadang kita sudah mengambil jalan pintas. Umat-umat Tuhan yang dikasihinya, sesungguhnya Allah menjaminkan kebutuhan kehidupan kita. Dia sudah melakukan itu bagi umat-umatnya di masa yang lalu, dan Dia yang mempersiapkan makanan roti bagi mereka dan air dalam menjadi minuman umat-umatnya. Dan tentunya di saat sekarang ini pun, di zaman kita ini pun, maka Allah yang sama akan tetap memperdulikan kita, karena Dia sedang mempersiapkan umat-umatnya untuk tetap sedia percaya kepadanya dalam menantikan kedatangannya. Biarlah kiranya di dalam segenap usaha pekerjaan yang kita lakukan, jangan pernah kita merasa bahwa kita bekerja sendiri, tetapi kita serahkan ke dalam tangan Tuhan dengan tetap setia dan percaya kepadanya. Maka Tuhan akan menolong kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Semoga kasih-Nya menjadi bagian kita. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan hormat kami sembahkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena berkat-Mu yang tak berkesudahan menjadi bagian kami umat-umat-Mu. Hari ini kami mengingat kembali bagaimana kasih Tuhan dalam masa penciptaan, dan mengenang kembali bagaimana Engkau sudah memberikan tempat yang membahagiakan. Namun oleh karena kelemahan umat-umat Tuhan, manusia yang Engkau ciptakan, sehingga kami hidup di tengah dunia yang penuh dengan dosa, kesulitan dan kesusahan menghimpit. Tetapi janji akan pengharapan yang Tuhan berikan menjadi satu jaminan bagi kami, untuk kami akan dipulihkan kembali dan dapat hidup di dalam kebahagiaan yang Tuhan siapkan. Semoga iman kami diteguhkan. Biarlah melalui renungan ini membuat kami dan mengajar kami untuk lebih bergantung lagi kepadamu ya Bapa. Hari ini biarlah ibadah yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dapat menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Pada saat kami menyembah dan
memuji Engkau ya Tuhan. Biarlah hidup kami sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah umat-umat-Mu berada di dalam berkat, baik kesehatan, kekuatan, terutama ya Bapa, ada kebahagiaan untuk melayani Engkau. Memberkati baik negara kami ya Tuhan, biarlah kiranya ada kebahagiaan akan tercipta melalui kebijaksanaan yang Tuhan berikan lewat pimpinan-pimpinan, terutama harapan kami Tuhan, gereja Tuhan dapat menjadi sarana untuk menyebarluaskan kabar keselamatan ini, dan ada kebebasan bagi kami untuk tetap memuji Engkau. Mendoakan bagi keluarga-keluarga yang terhimpun, yang bersekutu di dalam misi akan menyebarluaskan kabar keselamatan daripadamu. Biarlah memiliki iman yang teguh, terutama yang Bapa membangun akan keluarga-keluarga untuk dapat berbahagia, dan anak-anak, orang-orang muda, mereka berdiri teguh menjadi anak-anak-Mu yang setia. Mendoakan juga ya Tuhan umat-umat-Mu yang lemah iman, Tuhan teguhkan iman mereka ya Bapa. Kuasa-Mu menjadi bahagian mereka, dan orang-orang tua yang juga tetap setia dalam memuliakan Engkau. Peliharakan mereka ya Bapa untuk tetap dengan sehat dan umur yang panjang yang Tuhan berikan, mereka mampu untuk tetap bisa melayani Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Hamba serahkan hidup kami di sepanjang hari ini, serta mengampuni dosa kami. Doa ini ya Bapa hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.